Assalamualaikum Sobat Kajari Jeddah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama saya Ilham Effendi di acara podcast Kajari Jeddah. Bukan asesmen, ternyata siswa yang mendaftar di kelas 1 SD ya baru masuk pertama kali sekolah itu usianya 9 sampai 17 tahun. Ada yang 17 tahun, Mbak? Ada. Nah, mereka ini sama sekali belum pernah sekolah formal. Bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Ini tentu capaian yang luar biasa, bukan sekedar lumayan tadi Pak, luar biasa. Nah ini bagaimana kira-kira kiat-kiat yang selama ini Pak Kepsek dan tim lakukan untuk sekolah? Dengan pendidikan mudah-mudahan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sobat Kajari Jeddah, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Ini kami sebut luar biasa nih, karena beliaulah yang menggawangi satu-satunya sekolah Indonesia yang kita cintai, yaitu Sekolah Indonesia Jeddah. Pada hari ini kita akan mengulik lebih jauh berbagai hal seputar Sekolah Indonesia Jeddah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini bersama kita telah hadir Bapak Sutikno MPD, Bapak Kepala Sekolah Indonesia Jeddah, Pak ya. Iya. Selamat datang Pak Kepsek. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita pada siang hari ini. Pak Kepsek, Pak Sutikno, kita selama ini tahu ya dengan berbagai keterbatasan Sekolah Indonesia Jeddah juga kita dengar menoreh prestasi-prestasi yang luar biasa. Kebetulan saya mengikuti sosmednya Sekolah Indonesia Jeddah nih Pak Kepsek, SIJ Official, luar biasa mulai dari kontes robot, terus ada Olimpiade APBN, terus ada juga kemarin yang terakhir medali emas di opsi Pak ya. Iya. Siapa tuh? Kak Nadira sama Zahira ya. Zahira. Bahkan guru-guru juga ada yang mendapatkan penghargaan nasional. Ada Pak Yunis Eka Putra yang baru saja terpilih sebagai Duta Teknologi 2023. Ini luar biasa Pak bagi kita di sini. Tentunya makanya tadi kami sampaikan ini satu-satunya sekolah ya, memang satu-satunya sekolah yang ada di Jeddah. Tentu kita sangat bangga dan berharap ke depan Sekolah Indonesia Jeddah ini semakin memberikan warna dan kesan yang positif bagi warga negara Indonesia yang berada di lingkungan KJRI Jeddah. Pak Kepsek, kita coba mulai cerita nih Pak, ya bincang-bincang santai aja nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, sekarang ini siswa SIJ berapa sih Pak jumlahnya Pak, dari mulai tingkatan paling rendah ya, taman kanak-kanak TK sampai dengan SMA? Terima kasih atas kesempatan untuk bergabung di podcast KJRI Jeddah. Dan tentu saja keberadaan Sekolah Indonesia Jeddah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perwakilan KJRI Jeddah, dan prestasi-prestasi yang tadi disampaikan juga tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan pendampingan dari KJRI Jeddah. Siswa kami hari ini dari jenjang TK sampai dengan SMA sejumlah 1.234 siswa. Yang paling banyak dari jenjang tersebut adalah di jenjang sekolah dasar. Ada 772 siswa. Nah, ini selama 2 tahun saya di Sekolah Indonesia Jeddah, mulai tahun 2021, ternyata grafiknya itu meningkat. Tahun 2022 itu jumlah kelas 1 rombongan belajarnya ada 7 kelas, sedangkan tahun 2023 juga 7 kelas berbanding dengan
tahun 2021 hanya 4 rombongan belajar. Dan ini peningkatan yang cukup pesat sehingga ada keterbatasan lagi di Sekolah Indonesia Jeddah, yakni layanan di ruang kelas. Pak Kepsek, ini terkait dengan jumlah kelas, jumlah siswa yang terus meningkat. Ini kalau dari pengamatan Bapak ya sejak 2001 sampai sekarang, kira-kira dilatar belakangi oleh apa? Kalau boleh mungkin di-share dan tentunya kita berharap ini kita tetap sadari, artinya kita punya kapasitas tempat yang terbatas, kemudian permintaan atau keinginan dari warga yang ingin menyekolahkan anaknya juga cukup tinggi, semakin meningkat. Nah ini kira-kira apa yang sudah dilakukan selama ini? Artinya gini Pak, artinya kita ingin tahu, andai kata nih, ini kan trennya terus meningkat. Terus pada tahun mendatang jumlah anak didik baru bertambah, sementara kelas terbatas. Apakah memang ada solusi? Karena kan kita tetap pengen nih anak-anak yang belum berkesempatan untuk sekolah itu orang tuanya ini mau mendaftarkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi ada sebuah anomali sebenarnya peningkatan jumlah siswa. Karena perkiraan oleh perwakilan yakni KJRI Jeddah, jumlah murid kita itu menurun. Jumlahnya menurun. Perkiraannya. Sehingga saat itu betulkah kita membutuhkan ruang kelas yang banyak ketika ada tren menurun? Perkiraan ini berdasarkan kebijakan Arab Saudi di mana ada pembebanan rusum atau pajak pada izin tinggal, dan memang ada sebagian siswa kami yang dipulangkan ke Indonesia ketika puncaknya tahun 2015 jumlah siswa kami ada 1.500. Nah, kemudian kami datang itu tersisa tinggal 1.100. Dan 2 tahun terakhir yang ada peningkatan cukup signifikan sehingga jumlahnya sekarang menjadi 1.230. Ini menjadikan kami harus melaksanakan untuk solusi jangka pendek, yakni pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali masuk atau 2 shift, shift pagi dan shift siang. Sedangkan jangka panjang, yakni atas saran dan bantuan dari KJRI Jeddah, mengusahakan untuk dapat membangun sendiri dengan membeli tanah dan melaksanakan pembangunan di mana spesifikasi bangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Sekolah Indonesia Jeddah pada masa 10 tahun ke depan. Amin. Ya, dan ini mudah-mudahan sependengaran saya informasi bahwa Bapak Presiden juga sudah memberikan dukungan yang besar, bahkan mengalokasikan anggaran. Ada atensi, Pak. Iya, perhatian sudah sangat besar karena perwakilan yakni KJRI Jeddah sudah melakukan pendekatan dan lobby sehingga Presiden pun memberikan atensi yang besar dan mengalokasikan anggaran. Hanya saja ada kendala kan gitu teknis di pemerintah di sini. Memohon doa dari semuanya Pak, semoga semuanya berlangsung lancar nantinya Pak. Ya, mudah-mudahan ini podcast yang disaksikan oleh banyak orang. Mudah-mudahan juga banyak doa untuk kami sehingga tahun 2024 sudah bisa dimulai proses pembangunan gedung Sekolah Indonesia Jeddah. Ya. Artinya jika ada kenaikan siswa ke depannya, tentu Sekolah Indonesia Jeddah sudah mengantisipasi hal ini Pak ya. Artinya dengan shift belajar ya, dengan shift belajar dan untuk menambah
menambah jumlah rombongan belajar ke depannya. Ini Pak, saya ingin tahu Pak, sebenarnya apa sih kendala teman-teman sebelumnya itu ya? Eh, un- Maksudnya gini, enggan atau tidak mendaftarkan anaknya eh, untuk mendapatkan eh, pendidikan di Sekolah Indonesia Jeddah. Ini informasi yang kami terima di eh, tahun ajaran 2023-2024 kemarin ya. Itu sampai ada 20-an siswa-siswi baru yang umurnya antara 9 sampai 13. Pasti Pak Kepsek dan Bapak Ibu guru di sekolah bingung nih mau menempatkan mereka di kelas mana karena memang mereka belum pernah sekolah sama sekali dari mulai kelas 1 gitu loh. Nah, ini kan menarik Pak ya. Artinya menarik itu alhamdulillah kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya semakin meningkat. Tapi kami ingin tahu juga fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi, Pak? Sebelumnya kenapa mereka tidak apa namanya mendaftarkan anak-anaknya dan sekarang bisa mendaftarkan anaknya untuk sekolah di Sekolah Indonesia Jeddah. Ya, ini yang kemarin kami apa ya, kaget juga ketika datang dalam beberapa rombongan setelah kami lakukan asesmen, ternyata siswa yang mendaftar di kelas 1 SD ya baru masuk pertama kali sekolah itu usianya 9 sampai 17 tahun. Ada yang 17 tahun, Mbak? Ada. Nah, mereka ini sama sekali belum pernah sekolah formal. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada karena faktor jarak yang cukup jauh. Ada yang tinggal di Abha, tentu saja jarak yang tidak mungkin apa ya Jauh sekali, Pak. Iya, terjangkau karena sekolah tidak memiliki asrama kan, iya, iya. ya semacam pondok pesantren. Nah, di sini ketika mereka baru pindah ke Jeddah, maka mereka segera mendaftarkan anaknya ke sekolah. Dan anak-anak ini alhamdulillah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Walaupun usia sudah 17 tahun, tidak malu untuk dimasukkan ke kelas 1 sebenarnya. Namun kami sudah mendapatkan diskresi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena sekolah kita, yakni Sekolah Indonesia Jeddah yang didirikan oleh Dharma Wanita Perjuangan KJRI Jeddah. Ini adalah sekolah perlindungan. Jadi di mana mereka akan mendapatkan pendidikan? Tentu saja hanya di Sekolah Indonesia Jeddah. Oleh karena itu kami terima, kemudian kami lakukan program matrikulasi. Menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan awal yang dimiliki. Walaupun mereka belum pernah bersekolah secara formal, ada yang sudah bisa membaca, kemudian berhitung, yakni ketika mendapatkan atau tinggal di keluarga yang mampu secara pendidikan, yakni mampu untuk mengajari mereka membaca dan berhitung. Nah, anak-anak ini selain belum pernah bersekolah, juga kemampuan berbahasanya. Ada yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini menjadi satu tantangan atau effort yang lebih besar dari kami untuk menempatkan anak-anak ini. Jadi pada pemeriksa semua bahwa anak-anak para pekerja migran Indonesia yang tinggal di Jeddah, ini ada sebagian yang sampai kemarin datang itu usia 15 tahun, sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa Arab atau juga berbahasa Inggris. Dan menjadi sebuah apa ini ya, tingkat kesulitan yang cukup di mana guru-guru kami khususnya nanti yang di kelas 1 ini masih banyak yang di kelas 1 itu anak-anak yang belum mampu berbahasa Indonesia. Tapi kalau mulai belajar dari kelas 1 di Sekolah Indonesia Jeddah, insya Allah dalam perkembangan beberapa bulan itu bergaul dengan anak-anak yang berbahasa Indonesia,
mereka lebih cepat belajar. Tapi bagi yang sudah usia 15 tahun baru masuk, nah ini menjadi kesulitan yang luar biasa. Namun alhamdulillah tadi dengan semangat yang tinggi, mereka juga ini tidak mau ikut kejar paket itu. Dia mau yang reguler. Iya, padahal kejar paket itu diberikan pada mereka yang usianya sudah di luar usia sekolah. Yakni kalau SD ya 6 sampai 12 tahun. Nah, di masa seperti ini karena mereka juga butuh untuk belajar bahasa Indonesia, satu, yang kedua butuh bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, kebetulan di Sekolah Indonesia Jeddah karena sekolah satu atap dari TK sampai SMA, sehingga mereka bisa mendapatkan teman yang sebaya juga, walaupun berbeda jenjang pendidikan. Jadi anak kelas 6 SD itu ya sebaya dengan anak SMA. Ini satu hal yang fenomena yang ada di Sekolah Indonesia Jeddah. Setara, dan mereka memang betul-betul secara kemampuan kognitifnya alhamdulillah mereka dapat mengikuti. Bahkan yang sudah kita kategorikan kelas 6 pun ini masih kepingin malahan di kelas lebih rendah. Takut kalau tidak mampu. Tapi sudah usia 17 tahun mau tidak mau supaya mereka tidak terlalu kehilangan waktu yang cukup besar dan tentu saja kehilangan mau tidak mau kan tetap ada kos untuk pendidikan yang harus dikeluarkan, transportasi, kemudian ya tahulah anak-anak namanya uang saku untuk jajan. Nah, ini kami sampaikan di tahun 2023-2024 ini ada program matrikulasi menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Terima kasih sekali nih penjelasannya nih Pak Kepsek, menarik sekali. Tentunya ini sekaligus menepis keraguan, baik itu keraguan calon siswa maupun orang tua yang anak-anaknya sudah lewat umur lah kita bilang ya, yang harusnya dari 6-7 tahun sudah mendaftar, sekarang sudah umur tadi seperti disampaikan bahkan 15-17. Tidak ada kata terlambat tentunya. Kalau tadi Pak Kepsek menjelaskan ada mekanisme-mekanisme yang khusus yang dibuat buat mereka-mereka ini tentu akan menjadi jawaban bagi permasalahan yang ada selama ini. Mekanisme matrikulasi, terus percepatan bagaimana mereka-mereka ini bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik secepat mungkin ya, baik tidak hanya lisan tapi juga tulisan. Ini tentu menjadi harapan baru ya bagi kita semua Sobat KJRI Jeddah. Ini kami mendorong ya bagi Sobat KJRI yang punya keluarga, punya tetangga yang masih belum mengenyam pendidikan, mungkin bisa didorong ya Pak ya, didorong untuk segera mendaftarkan anak-anaknya di Sekolah Indonesia Jeddah, karena gimana pun juga pendidikan itu kan adalah hak Pak ya bagi anak. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah ini berbagai fenomena juga kami dengar Pak. Kemarin itu ada anak-anak yang tidak bisa mendaftar karena tidak ada dokumen. Nah ini kan juga kemarin kita juga sudah carikan solusinya Pak ya. Teman-teman dari Konsuler KJRI Jeddah beberapa waktu lalu melaksanakan program penerbitan paspor ya, pasporisasi menerbitkan paspor melalui program pasporisasi. Kemudian juga ada penerbitan SKL ya, surat keterangan lahir bagi teman-teman. Nah ini tentu menjadi solusi. Jadi memang tidak ada alasan lagi bagi teman-teman yang masih memiliki anak berusia sekolah tidak mengenyam pendidikan di Sekolah Indonesia Jeddah. Nah ini kalau boleh tahu Pak Kepsek, ini kan tadi Pak Kepsek cerita nih, mereka ini kan juga meskipun ya ini dengan segala keterbatasan ya, tapi mereka punya self confidence yang cukup bagus ya. Iya, Artinya
banyak potensi-potensi yang bisa kita explore ya lebih jauh dari mereka, terutama kemampuan kemampuan public speaking ya. Saya lihat waktu di sosmednya SIJ luar biasa bagaimana anak-anak itu aktif berbagai berbagai kegiatan ya. Ada podcast, ada drama, dan menurut saya luar biasa nih Pak. Adik-adik kita di SIJ nih, mereka punya kemampuan dan bisa menjadi talent-talent yang ke depan bisa 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 menjadikan kekhususan dari mereka sendiri gitu loh yang layak untuk berkompetisi di baik itu di dunia kerja maupun di masyarakat. Nah, kalau boleh tahu nih dari sekolah Pak Kepsek, kira-kira Pak Kepsek punya nggak program-program pengayaan ya? Maksudnya ini bagaimana mengeksplor potensi-potensi yang ada itu? Karena alhamdulillah kalau dilihat dari capaian-capaian selama ini cukup lumayan ya, cukup lumayan luar biasa, bukan lumayan, cukup luar biasa ya. Artinya sekolah Indonesia yang nun jauh di sana, tapi juga bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Ini tentu capaian yang luar biasa, bukan sekedar lumayan tadi Pak, luar biasa. Nah ini bagaimana kira-kira kiat-kiat yang selama ini Pak Kepsek dan tim lakukan untuk sekolah? Terima kasih. Jadi tahun 2021 sampai 2023 ini memang banyak prestasi untuk anak-anak kami. Nah, termasuk yang ada hubungannya dengan ini, yakni yang mungkin belum terbaca atau tersampaikan. Mereka ternyata juga mampu membuat konten APBN, yakni berupa film pendek dan 10 besar nasional dari 7 siswa masih SMP ini. Dan mereka ini belajar dari kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Ya memang ada kegiatan sinematografi, fotografi, juga jurnalistik yang berhubungan dengan ini. Kemampuan ini tadi mengasah public speaking dan juga bagaimana membuat konten. Nah, sedangkan yang kegiatan debat lalu kegiatan penelitian memang di Sekolah Indonesia Jeddah juga diselenggarakan ada ekstrakurikuler karya ilmiah dan juga ada ekstrakurikuler public speaking serta peningkatan nilai TOEFL bagi siswa kami. Alhamdulillah ada anak kami yang nilai TOEFL-nya kemarin sudah di angka 600. Ya ini TOEFL yang diselenggarakan di sekolah. Internal ya. Iya, belum yang tersertifikasi. Namun dengan nilai tersebut sudah cukup tinggi. Nah, raihan-raihan tersebut yang mungkin belum sempat tadi disampaikan oleh Pak Ilham, yakni termasuk lomba Ki Hajar. Kita ada 10 siswa kelas 9 sampai 11 yang ikut di lomba Ki Hajar sampai tingkat advance di tingkat nasional. Apa itu Pak Ki Hajar, Pak? Ya, ini lomba STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, ini kemampuan mereka membuat proyek, tapi kali ini baru bisa sampai di tingkat advance. Ya. Kemudian yang OSN, kita ada 3 siswa yang lolos tingkat nasional, yakni Geografi, Ekonomi, dan Fisika. Nah, ini kami sampaikan ada hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh KJRI maupun pihak sekolah, yakni IKOMA, di mana dari 3 siswa tersebut yang dapat pergi ke Indonesia hanya 1, yang 2 tidak dapat pergi ke Indonesia karena tidak memiliki IKOMA. Nah, ini menjadi satu keterbatasan di tempat kami, yakni di Sekolah Indonesia Jeddah. Ada 65% siswa yang tidak berikoma, menjadikan mereka yang nantinya yakni kesulitan ketika sudah lulus sekolah dan masuk ke perguruan tinggi. Dan KJRI yang sudah dilakukan KJRI yakni penerbitan SKL, kemudian pasporisasi dan
Yang terakhir nomor induk tunggal. Nomor tunggal Iya, itu juga sudah dilakukan oleh pihak KJRI, namun ada keterbatasan karena sampai hari ini belum diberi wewenang penuh untuk menerbitkan, sehingga anak-anak kami yang tadi ada NIK, Pak, masih kesulitan. Sehingga dengan tiadanya NIK, maka hari ini di di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mereka tidak bisa menerbitkan namanya nomor induk siswa nasional atau NISN. NISN. Nah, ini walaupun sudah ada SKL. Nah, mudah-mudahan tahun ini ada diskresi dari Kemdikbud sehingga SKL yang diterbitkan oleh KJRI Jeddah bisa membantu mereka untuk bisa mendapatkan NISN. Nah, ini sangat diperlukan NISN untuk bisa mengikuti lomba-lomba di Indonesia, juga mendaftarkan ke perguruan tinggi negeri serta mendaftarkan beasiswa tentu saja. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan bahwa di tengah keterbatasan yang ada juga ada kesempatan yang bisa diraih oleh anak-anak kami melalui bantuan dan bimbingan KJRI Jeddah dengan melakukan kerjasama ke perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Ya, ini yang kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semakin bertambah siswa alumni Sekolah Indonesia Jeddah yang dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia. Dan satu siswa kami punya kesempatan. Nah, tinggal nanti di akhir karena juga tidak punya iqomah sehingga ada keterbatasan atau tidak bisa mengikuti kegiatan 100% yang diselenggarakan oleh Puspresnas untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju, di mana mereka bisa kuliah di luar negeri. Nah, tapi kalau yang diselenggarakan di Indonesia, anak-anak kami dengan bantuan KJRI Jeddah sudah bisa ada yang mendapatkan beasiswa penuh. Ya, hanya membayar untuk biaya makan sehari-hari. Sedangkan dari ini salah satu kemarin inisiasi dari KJRI Jeddah juga ada tawaran untuk bisa mendapatkan beasiswa penuh plus uang saku. Kalau nggak salah dari UM Palangkaraya, Pak ya. Nah, ini kan ya berarti kita di sini yakni Sekolah Indonesia Jeddah dan KJRI Jeddah sudah melakukan kegiatan banyak untuk memperluas kesempatan. Dan ini sebagaimana yang dipesan, yakni dengan pendidikan mudah-mudahan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Yakni anak-anak kami selepas dari Sekolah Indonesia Jeddah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik, sehingga ketika kembali ke sekolah, kembali ke Arab Saudi, itu menjadi tenaga-tenaga profesional. Ya, barangkali nanti menjadi teknisi, menjadi dokter di Arab Saudi, yang tentu saja kalau bisa bekerja di Aramco semacam itu menjadi sebuah pembalikan impian yang ya memang betul-betul menembus langit kan. Amin, insyaallah. Amin. Iya Pak Kepsek, memang kita turut prihatin ya dengan berbagai masalah ya, terutama terkait tadi yang disampaikan izin tinggal. Nah, itu memang masalah yang ya mudah-mudahan ada solusinya ke depan. Kan kita satu-satu berusaha kita urai Pak ya, dari mulai SKL, terus dokumen mereka melalui pasporisasi, kemudian tadi NIK ya, dalam kalau di luar negeri kita sebut NIT, nomor induk tunggal. Nah, mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan atau diskresi-diskresi dari pemerintah sehingga apa yang kita harapkan tadi yang Pak Kapsa sampaikan bisa terakomodir semuanya. Di sisi lain kami terus terang Pak angkat tangan Pak, respect dengan para guru dan para siswa yang luar biasa tangguh Pak ya. Karena kalau melihat capaian-capaiannya sangat luar biasa dan tentu ke depan kita berharap Sekolah Indonesia Jeddah semakin harum namanya,
semakin dikenal dan semakin membanggakan bagi mereka-mereka yang belajar di dalamnya. Ini kalau kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Konjen, banyak loh alumni-alumni SIJ ini yang udah menjadi pejabat-pejabat Pak di Indonesia Pak, termasuk Pak Konjen juga alumni SIJ ternyata Iya, Pak. Beliau SMP kalau nggak salah di sini ya Pak. Sekolah Indonesia Pancasila saat itu. Namanya Sekolah Indonesia Pancasila. Ini kan suatu apa ya, suatu trigger ya buat teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Memang eh, apa namanya kesuksesan bagi orang yang memiliki cita-cita kan Pak ya. Iya. Jadi memang kita dorong teruslah teman-teman adik-adik di SIJ untuk memiliki cita-cita yang tinggi, terus berkarya, berprestasi dan membanggakan tentunya tidak hanya buat sekolah tapi juga buat keluarganya sendiri. Nah, Sobat KJRI Jeddah, Bapak Ibu KJRI Jeddah, sama-sama kita tadi sudah mendengarkan bahwa eh, berbagai solusi sudah kita urai Pak ya. Berbagai permasalahan sudah kita urai satu persatu. Tadi mulai dari kepemilikan dokumen dengan pasturisasi, ada SKL, kemudian ada NIT, dan insya Allah nanti dengan Pak Kepsek dengan cara-caranya juga akan mengupayakan dengan pemerintah pusat untuk bisa dapat akses yang lebih luas buat teman-teman yang memang saat ini masih dalam kondisi apa namanya administrasi yang terbatas Pak ya. Nah ini mari sama-sama kembali kita dorong bagi orang tua, bapak ibu ya yang masih memiliki anak yang belum mengenyam pendidikan untuk segera mendaftarkan ke Sekolah Indonesia Jeddah. Bagaimanapun tadi seperti Pak Kepsek sampaikan, dengan pendidikan insya Allah akan eh, menjadikan kehidupan, mudah-mudahan menjadikan kehidupan mereka lebih baik ke depan. Tentunya ini Iya. harapan kita tidak hanya buat mereka, tapi juga berkontribusi buat bangsa Indonesia. Nah ini yang menarik terakhir nih Pak Kepsek, dengan tadi program-program kerjasama itu. Nah ini selama ini sudah jalan belum Pak? Dan kira-kira eh, apa namanya tawaran-tawaran menarik apa yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik nih dan orang tuanya tentunya, yang karena orang tua kan punya punya ini ya, punya peran penting untuk memotivasi anak-anaknya Pak ya. Ini berbagai, kalau dari sisi KJRI kami juga mendengar kita sudah merintis berbagai kerjasama dengan universitas-universitas tanah air ya, baik negeri maupun swasta, baik itu melalui skema afirmasi maupun skema mahasiswa berprestasi. Dan beberapa sudah tadi Pak Gepsek sampaikan memberikan, tidak hanya memberikan bebas biaya kuliah, tapi juga ada yang memberikan eh, apa namanya Uang saku. uang saku, ada yang memberikan akomodasi. Nah ini kan tentu menjadi apa namanya menjadi eh, upaya untuk meringankan beban dari orang tua, sehingga anak-anak yang bersekolah di SIJ kita harapkan tidak hanya tempat sampai jenjang SMA saja, tapi juga dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nantinya. Nah ini boleh nggak cerita sedikit Pak, kira-kira yang konkret nih ke depan yang apa nih peluang-peluang apa yang berpotensi bisa kita raih nih bagi adik-adik kita yang sekarang ini di kelas 11 dan 12 ya, Iya. yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di program sekolah menengah atas. Yang pertama tentu saja kerelaan orang tua. Sebagian orang tua siswa yang ada di Sekolah Indonesia Jeddah ini eh, masih keberatan untuk berpisah dengan anaknya. Nah ini, jadi yang pertama syaratnya itu. Yang kedua tentu saja ya harus belajar yang baik sehingga bisa nanti memilih perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat. Dan ini sudah kami lakukan Kalau peluang-peluang kemarin. beasiswanya Pak di mana aja Iya, Pak yang udah konkret nih Pak? iya. Jadi kami sudah lakukan kemarin talent mapping. Nah, ini kemudian kami arahkan ke perguruan tinggi, utamanya yang sudah melakukan MOU dengan KJRI Jeddah. Antara lain, ini buat Antara lain buat yang buat memberikan semangat nih Pak buat iya, teman-teman nih Pak. jadi yang sudah melaksanakan dan sudah menerima, yakni terbanyak itu sementara dari Universitas Negeri Surabaya.
Ini bisa memberikan UNESA ya UNESA, UNESA. bisa memberikan beasiswa sampai ke asrama. Jadi bebas biaya kuliah dan juga asrama. Hanya menyediakan biaya untuk hidup. Kemudian ada Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sudah beberapa Ini tahun ya. kalau ini. Kemudian ada UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY juga memberikan beasiswa Pak ya? Iya, memberikan beasiswa untuk anak kita. Kemudian UMM, kalau UNES itu sudah apa ini ya, beberapa lama. Dan yang baru dari Universitas Negeri Malang, UM. UM. Ya, UM ini kebetulan ada beasiswa migran. Nah, beasiswa untuk migran ini menjadi peluang khusus yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang apa ya tinggal di luar negeri dan anak pekerja migran Indonesia, karena memang itu ada persyaratan seperti itu. Dan mudah-mudahan jalinan kerjasama ini semakin meningkatkan kesempatan anak-anak. Kemarin terakhir ada Sunan Ampel, ada Sumatera Utara. Ya ini yang sudah dilakukan oleh KJRI Jeddah dengan Universitas ini UIN Sunan Ampel, kemudian UIN Sumatera Utara, dan masih banyak perguruan tinggi lagi yang mungkin mengantri ini ke KJRI Jeddah. Jadi mau tidak mau Sekolah Indonesia Jeddah tidak bisa sendiri karena tidak memiliki kewenangan. Dibukakan pintu-pintu itu oleh KJRI Jeddah dan kami siap untuk memasukinya. Nah, tadi yang saya sampaikan pada anak-anak bahwa pintu itu sudah terbuka. Nah, tinggal orang tua dan anak apakah berani apa tidak. Kadang untuk meninggalkan apa ya kondisi nyamannya, contoh mereka asal orang tuanya dari Jawa Timur, kita tidak menyebut nama yang lebih khusus ya, Jawa Timur, itu masih pikir-pikir untuk kuliah di Bandung atau di Jakarta. Nah, atau kalau di Malang masih memungkinkan, atau yang tadi yang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana tidak hanya memberikan beasiswa plus Akomodasi. akomodasi dan uang saku. Nah, ini sesuatu yang sangat berarti tentu saja bagi mereka. Nah, barangkali ini menjadi satu apa ya peluang besar, namun belum termanfaatkan semuanya. Karena mereka rata-rata itu memilih Tetap di sini. di Jawa Timur, kan gitu. Oh, Maksudnya kalau kuliah di sana, di kampung halamannya sendiri. ya di kampung halaman orang tuanya. Nah, sedangkan yang memilih di sini itu kebanyakan kuliah di universitas terbuka yang sekarang kalau di Jeddah dikelola oleh Pensosbud Ya. KJRI Jeddah. Alhamdulillah yang melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia itu sudah di angka 70%. Nah, yang 20% itu di Saudi, yang 10% memang tidak melanjutkan pendidikan dan mereka lebih memilih untuk ya ini bekerja. Kenapa? Karena keterbatasan ekonomi orang tua. Jadi ini juga mohon apa ya istilahnya kita nggak bisa memberikan solusi atau memaksa anak-anak untuk kuliah juga. Karena ada anak-anak yang terakhir di sini dari orang tua yang kebetulan orang tuanya di sini itu sakit dan tidak bisa pulang atau tidak memungkinkan untuk pulang karena bahkan mungkin di Indonesianya nggak tahu masih punya rumah apa tidak. Nah, ini akhirnya mereka memilih untuk bekerja di sini. Namun ada juga yang walaupun bekerja masih bisa menyempatkan untuk tadi mengikuti universitas terbuka yang ada di Indonesia. Ya, Pak Kepsek, luar biasa ya, banyak sekali peluang-peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh adik-adik SIJ ya, untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi memang selama ini belum termanfaatkan dengan maksimal ya.
Ini memang kita perlu dorong, memberikan semangat khususnya pada orang tua ya yang memang punya peran luar biasa di sana. Kita tidak memungkiri tadi seperti kata Pak Kepsek, ya memang karena alasan ekonomi, tapi memang insya Allah lah kita yakin eh, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Yang penting Amin. tekadnya dulu, semangatnya dulu. Karena kalau misalnya orang tuanya sudah tidak semangat, anaknya makin makin down kan Pak ya? Ya karena kalau yang ini yang tidak punya iqomah ini kan melepaskan minimal 10 tahun Iya, iya. untuk ke Indonesia dan boleh balik lagi ke Nggak ketemu lagi Pak. lah iya selama 10 tahun tidak ketemu. Lagi ya. Ini menjadi satu betul perjuangan yang sangat besar melepas anak-anak jauh dari orang tua. Oleh karena tadi saya sampaikan, yang pertama syaratnya yakni orang tua ini Harus rela. rela untuk melepas mereka menempuh pendidikan di Indonesia pada sebagian ini yang Insya Allah bermasalah. rela Pak. Karena mereka jauh-jauh merantau ke Saudi kok. Bisa Iya ya? ini. Ya, ini Yang tahun 23 ini mudah-mudahan. ada 7 siswa yang statusnya semacam itu. Nah, alhamdulillah orang tuanya ini akhirnya kami upayakan membuat surat perjanjian Pak sama. Harus memastikan anak untuk melanjutkan pendidikan. Ini sampai sekolah semacam itu yang kami lakukan. Ya dalam rangka mendorong mereka yang punya semangat, tapi orang tuanya yang agak keberatan. Ini kami lakukan langkah-langkah persuasif agar orang tua bisa menjadi rela melepaskan anak-anaknya berjuang dalam pendidikan. Insya Allah Pak. Saya sepakat dengan tadi yang Pak Kapsek sampaikan sebelumnya. Ya tidak ada cara lain untuk memutus rantai kemiskinan, permasalahan selama ini kecuali dengan pendidikan. Mudah-mudahan para orang tua khususnya ya, semakin sadar. Kita pahami kondisi-kondisi ekonomi yang ada di mereka ya, tapi kita coba cari nanti jalan keluarnya bersama-sama ya. Paling tidak sekarang peluang-peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka. Tidak ada kata lain dari seperti Pak Kapsek sampaikan, pintu sudah terbuka, tinggal semangat dan pada para orang tua terus memotivasi putra-putrinya sehingga siswa-siswi SIJ yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di kelas 11 dan kelas 12 bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita terus bangga nih Pak dengan SIJ, luar biasa capaian-capaian yang selama ini ditorehkan dengan segala keterbatasan, dengan segala permasalahan, kompleksitas masalah bahkan ya, yang tadi Pak Kepsek sampaikan. Tentu harapan kami juga berbagai permasalahan yang ada ini bisa kita selesaikan satu persatu. Semoga Oh, ada tambahan. silakan Pak. Ini untuk tahun 2024. Ini Pak Konjen yang alumni SIJ akan buat program mencarikan beasiswa pada anak-anak dan di pendidikan vokasi. Jadi SIJ diminta untuk mengirim 1 atau 2 siswa akan disekolahkan menjadi pilot. Luar biasa. Iya, ini betul-betul luar biasa dan mudah-mudahan nanti anak kami ada yang bisa terseleksi dengan baik dan bisa lolos di situ. Iya. Jadi ini peluang. Nah, tinggal anak-anak kami bagaimana bisa memanfaatkan dengan guru-guru yang juga terus mendampingi mereka. Jadi kami sampaikan Pak Ilham bahwa di sini ada sampai 1 guru yang kami tugasi untuk mendampingi anak-anak alumni supaya betul-betul bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini tugasnya memang di situ memastikan mereka. Nah, kemudian tadi yang belum terjawab yakni kesulitan. Kenapa sampai ada anak-anak yang usia 9 sampai 17 tahun baru
masuk ke sekolah Indonesia Jeddah. Ini satu, ada yang memang belum mendengar informasi bahwa ada sekolah di Jeddah. Ternyata masih ada seperti itu dan baru tahu. Nah, Baru tahu ada sekolah Indonesia di Jeddah. yang kedua kesadaran orang tua ada dan baru mendapat info dari tetangganya yang kebetulan sama PMI dan mungkin tinggal di satu apartemen. Nah, ini ada juga memang orang-orang kita yang sangat baik memberikan informasi, bahkan mau mendampingi untuk datang ke sekolah. Ini juga ada yang ketiga, nah ini juga dari sisi kemampuan. Karena yang sulit di Jeddah yakni transportasi. Mereka yang tinggal cukup jauh harus mengalokasikan kadang sampai 500 rial Untuk per bulan transportasi. untuk transportasi. Dan itu saja menjadi satu hal yang memberatkan Ya. bagi mereka. Jadi pikir-pikir juga, oke Pak, saya bisa untuk memberi uang saku atau uang sekolah, tapi transportasi kami nggak mampu kan. Oleh karena itu, nah ini yang sekolah juga mendapatkan bantuan sebenarnya dari KJRI Jeddah, satu unit mikrobus yang sudah dipakai selama beberapa tahun juga. Dan ini betul-betul sangat membantu bagi mereka yang kesulitan transportasi. Yang betul-betul tidak mampu, ya tidak perlu bayar kan. Luar biasa. Iya, jadi Luar subsidi biasa. silang lah. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Tapi bagi yang mampu ya bayar, tapi itu pun murah. Ya. Bisa separuh harga daripada mereka berlangganan dengan sopir taksi. Namun ini pun kendalanya yakni jika rumah mereka Sekitar di jalur jalur jemputan. tersebut ya. Kami ada 3 bis yang mudah-mudahan nanti komite sekolah bisa menambah 2 bis lagi sehingga bisa menjangkau lebih banyak. Nah, ini yang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tidak saja karena orang tuanya tidak mau, tapi karena keterbatasan tadi yang kami tidak bisa membantunya. Nah, mudah-mudahan yang tadi kami mohonkan doanya melalui KJRI Jeddah, mudah-mudahan bisa segera membeli tanah, membangun gedung, bahkan membangun asrama. Nah, jadi satu pengembangan ini tahun 2024 sehingga yang rumahnya jauh bisa menempati asrama. Ini harapan kami dan mudah-mudahan terketuk pintu pembuat kebijakan di Saudi memberikan izin kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membeli tanah di Jeddah. Terima kasih Pak Kepsek, tentu ini semua komitmen kita bersama ya, baik sekolah maupun KJRI. Ya kita tentunya berupaya memberikan yang terbaik ya dari negara kepada masyarakat ya, terkait dengan khususnya pemenuhan apa-apa yang memang perlu dipenuhi ya, seperti tadi yang Pak Kepsek sampaikan. Jadi ke depan memang harusnya tidak ada alasan lagi ya buat para orang tua yang masih belum menyekolahkan anaknya. Ini ya satu persatu sudah kita urai masalahnya tadi ya, mulai dari dokumen, SKL, NIT, nomor induk tunggal. Ini bahkan yang terbaru Pak Kepsek juga memberikan ruang nih, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang tidak mampu Pak ya, tidak mampu dan kebetulan tinggalnya di sekitar jalur atau alur alur bis yang dilalui, bisa mendapatkan keringanan Pak ya, bisa mendapatkan keringanan biaya transportasi ya, atau mungkin dibebaskan. Iya. Ini kan juga artinya Yang anak yatim ya bebas kalau anak yatim. ini dukungan yang luar biasa juga dari sekolah untuk pemerataan kesempatan bagi anak-anak yang berada di usia sekolah. Ya harapan kita semua lah teman-teman, adik-adik SIJ, siswa-siswi SIJ ke depannya akan semakin sukses
Dan kita juga berharap Pak Kepsek dan tim. Nah ini unsur yang penting juga Pak. Iya, Ini terus diberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan keberkahan tentunya buat amin. Pak Kepsek, Bapak Ibu guru dan keluarga semua. Sementara itu Sobat Kajari Jeddah, perbincangan kita siang hari ini, insya Allah kita ketemu lagi pada podcast-podcast Kajari Jeddah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.